Pasti dong adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, kita kembali ibadah secara online di IMPA Pelkat PA GPIB Immanuel Medan. Adik-adik masih dong tetap sukacita dan semangat, ya kan? Yeay! Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya hari ini. Kita akan saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Persiapkan hati kami, diri kami, agar kami boleh beribadah dengan baik, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi bagi Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati dari awal sampai akhir agar semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 40 ayat 5-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami kembali lagi mengikuti ibadah pada minggu pagi ini Tuhan, untuk mendengar cerita tentang firman Tuhan. Ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat adik-adik mengerti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas 9 ayat 29-36. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan dirinya dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya
yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang itu berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus itu tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang mengajak muridnya 3 orang, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa di atas gunung. Di sini siapa yang pernah naik gunung? Pasti sebagian adik-adik sudah pernah ya. Nah, firman Tuhan ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa. Nah, tapi ketika mereka sedang berdoa, para murid ketiduran adik-adik. Mereka tertidur. Nah, di sini adik-adik siapa yang ketika berdoa suka tidur? Wah, jangan seperti para murid Tuhan Yesus ya yang sedang berdoa, mereka tertidur. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kita simak yuk video berikut ini. Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat 2 orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami
mendirikan 3 buah kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah. Kata suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, setelah kita melihat video tadi, kita bisa melihat Tuhan Yesus dimuliakan ketika dia berdoa. Pada saat murid-murid tertidur, Tuhan Yesus berdoa dan datanglah Musa dan Elia. Adik-adik tahu nggak siapa Musa dan Elia? Pasti sudah pernah dengar ya di ibadah hari Minggu. Musa yaitu pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Nah, kalau Elia itu adalah nabi yang langsung terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Jadi, ketika Tuhan Yesus berdoa, Musa dan Elia turun dari atas untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, ketika itu tampaklah wajah Tuhan Yesus itu bersinar, jubahnya bersinar, terang seperti matahari. Nah, pada saat itu juga muridnya terbangun, yaitu Simon Petrus, melihat Tuhan Yesus sangat bercahaya, dia bersinar. Nah, hari itu Simon Petrus berbicara kepada Tuhan Yesus, bagaimana kalau kita membuat kemah untuk 3 orang, untuk Tuhan Yesus, untuk Elia, dan untuk Musa. Tetapi Simon Petrus tidak mengerti adik-adik bahwa Musa dan Elia turun menemui Tuhan Yesus untuk memberitahukan Tuhan Yesus akan menderita mati di kayu salib. Simon Petrus belum mengerti adik-adik, padahal Tuhan Yesus sebelumnya sudah menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita untuk umat manusia. Nah, adik-adik, kenapa Simon Petrus tidak mengerti ya? Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa dia akan menderita mati di kayu salib. Nah, di sini Simon Petrus tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu tiba-tiba turunlah awan ke atas mereka, dan tiba-tiba seketika itu muridnya takut adik-adik. Tapi Tuhan bilang, kalian tidak usah takut. Nah, pada saat awan turun, seketika itu juga Musa dan Elia menghilang di hadapan mereka. Lalu terdengar suara dari atas yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Adik-adik tahu gak itu suara siapa? Ya, itu suara Allah Bapa yang berkata bahwa kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat ya, suara dari dalam awan tadi mengatakan
dengarkanlah dia. Berarti kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Di sini siapa yang ketika disuruh oleh orang tuanya malah pergi, malah nggak mau mendengar? Ayo. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada opa oma, dengar-dengaran kepada guru, dengar-dengaran kepada kakak layan juga. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau ya setia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan juga orang tua maupun kakak layan. Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan untuk setia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus agar hidup kita penuh dengan berkat, adik-adik. Tapi tidak hanya mendengarkan saja, harus mau juga melakukannya. Nah, contohnya ketika pandemi saat ini, adik-adik mau dengar-dengaran untuk menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan. Nah, itu contoh anak yang mau dengar-dengaran dan melakukannya. Nah, adik-adik mau kan disebut anak-anak yang patuh, taat? Nah, justru itu kita harus menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, terutama khususnya dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus ya. Tidak seperti Simon Petrus tadi, adik-adik, yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran, patuh, dan melakukannya. Nah, demikian cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Masih di dalam ibadah hari Minggu, kami Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat kasih karunia penyertaan Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Bapa, barusan kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati kami agar kami dapat mengerti dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang ajar kami untuk mau terus dengar-dengaran sama Papa dan Mama di rumah, terus mau dengar-dengaran Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus senangi dalam kehidupan kami. Bapak berkati adik-adik Tuhan dalam masa sekolah mereka, dalam masa belajar mereka, meskipun hingga sampai saat ini mereka harus sekolah dari rumah. Tuhan yang berikan semangat sukacita agar mereka terus semangat, agar mereka terus mau meraih cita-cita mereka. Bapa yang berkati Papa dan Mama adik-adik Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan mereka. Tuhan yang limpah-limpahi dengan kesehatan dan Tuhan yang limpah-limpahi dengan rezeki dari tangan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Medan, di dalam pelayanan untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berkati Pak Pendeta, berkati penatua, diaken, seluruh orang-orang dan juga jemaat GPIB Immanuel Medan. Tuhan yang berkati agar gereja kami terus berkembang dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari. Bapa, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Tuhan berkati para pemimpinnya mulai dari daerah hingga sampai yang tertinggi, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin kami bangsa ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, meskipun hingga sampai saat ini kami masih berjuang dari virus corona, juga dari bencana-bencana alam yang terus datang, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesabaran, agar kiranya kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga para tim medis yang sedang berjuang Tuhan, dimanapun mereka berada di seluruh rumah sakit di dunia ini. Berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka selalu sukacita untuk dapat bekerja dengan baik. Tuhan ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat dengan aturan,
taat untuk menggunakan masker, taat untuk mencuci tangan kami, taat untuk menjaga jarak kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, terimalah sembahan syukur kami agar menjadi berkat untuk pelayanan gereja. Kasih Yesus, amin. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami boleh ada di akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu boleh membimbing kami untuk melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang minggu ini. Biarlah hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang baik, berkatilah buat sepanjang minggu ke depan ini, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan boleh berhasil. Dalam sekolah kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang meraih masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Tuhan, ingatkan kami minggu depan untuk kembali beribadah kepadamu, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami.